wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang seharusnya tidak terlupakan tetapi sering dilupakan oleh manusia. Maka mari hadirin dirahmati Allah, sekuat tenaga kita berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jangan mencoba-coba untuk mengkufurinya, karena Allah telah umumkan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, kata Allah, sungguh siksaku siksa yang pedih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga kenikmatannya pada kita di dunia dan berkenan untuk menyempurnakannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Pak pembahasan kita. Terakhir hadis pinter Bapak Ibu. Hadis 30 nggih. Terus. Nggih. Niki buku kula bar dienggo dolanan tole kok brodol ilang kabeh. Nggih. Boten wonten katanya. Ada yang hilang. Nggih. Hadis ke-30. Dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, bab sabar. Sekarang 31 berarti nggih. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati bimra'atin, seorang perempuan, tabki inda qabrin, yang menangis di depan kuburan. Di depan apa di atas, Pak? Di atas ya? Di atas kuburan. Nggih, di atas kuburan. Kalau inda itu aslinya di hadapan. Inda itu. Faqala, maka beliau bersabda, ittaqillah wasbiri. Bu, bertakwalah sampean kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka si perempuan itu mengatakan, ilaika anni, lunga kono. Nggih. Lek wong Jawa mungkin kasar Pak ini.
Fa innaka, karena sesungguhnya engkau lam tusab bimusibati, tidak diberikan musibah dengan musibah yang menimpaku. Walam ta'rifhu, sampean pun juga tidak tahu, sampean tidak merasakan, gak ngrasakno, wis kono lunga kono. Faqilalaha, maka dikatakan kepadanya, innahun nabiyyu, itu tadi nabi loh, sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi, maka dia datang ke rumahnya Nabi, Pak. Jadi diomonginya kalau itu yang ngabari itu Nabi, yang mengingatkan Nabi setelah beberapa saat, Pak. Sing elingne kowe mau Nabi loh. Iya toh, langsung lari ke rumahnya Nabi. Falam tajid indahu bawabin, ternyata di depan rumahnya Nabi pas boten enten penjaga pintu. Lah napa biasanya wonten? Bilal bin Rabah itu biasanya jadi penjaga pintu, Pak. Ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kadang Abu Hurairah, tapi yang paling sering itu Bilal bin Rabah, Pak, radhiyallahu taala anhu. Jadi penjaga pintunya Nabi. Lah kok eram enek penjaga pintu barang. Loh, nggih. Wong kiai enek apa nggih? Mboten. Jadi lek Nabi niku Bapak Ibu. Jadi bahkan dalam ayat itu, Pak, sampai ada dalam surat Al-Hujurat ayat larangan ayat ketentuan dari Allah bahwa setiap ada orang yang mau konsultasi ke Nabi harus bayar 1 dinar. Ini ku ayatnya wonten, Pak. Okay. Ada ayatnya Bapak Ibu. Niki kula waosne. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena para sahabat, di awal-awal kali Rasulullah SAW beliau pindah ke Madinah, para sahabat itu mau konsultasi ke Nabi, ketemu Nabi, Pak, bertamu di rumahnya Nabi. Niku ndak lihat waktu, terus wis pokok men sing ditekokne apa sak karepe, ngoten, Pak. Akhirnya diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, surat Al-Mujadilah. Niki, surat Al-Mujadilah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bernajaitum itu artinya berbisik-bisik, maksudnya konsultasi. Jika kalian mau konsultasi dengan Nabi, maka dahulukan faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Sebelum kalian konsultasi, bayarlah sedekah, gitu. 1 dirham, bukan 1 dinar, Pak, 1 dirham. Dalam tafsir nanti sebutkan 1 dirham. Jadi harus sedekah dulu 1 dirham. Terus yang nampani sinten? Bagian nampani nggih bawab itu tadi, yang penjaga pintu Bilal bin Rabah. Lah nanti oleh Bilal, oleh Nabi disuruh ngalokasikan kemana, dialokasikan kemana, gitu. Dzalika khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik dan lebih suci. Nah, ini hadirin dirahmati Allah. Jadi para sahabat niku entah karena napa niku penasaran atau karena antusias pengen ketemu Nabi, kadang lek tanglet ngoten niku nggih sedaya ditanglet nih, Pak. Ya Rasulullah, bapak saya siapa? Nggih. Lho bapakmu ya awakmu dhewe sing ngeruh bapakmu sapa. Tapi Nabi bisa jawab, Pak. Nggih. Di awal-awal beliau napa niku hijrah, pertanyaannya model kayak gitu tuh, Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang titipan, apalagi orang-orang Yahudi senengane ngetes, Pak, lek tanglet niku. Nggih. Orang-orang Yahudi itu kalau tanya mesti ngetes, Bapak Ibu. Tidak pernah tanya karena pengen tahu, itu tidak pernah. Tanya mesti pengen ngetes atau menghalalkan yang haram. Ngoten, Pak. Makanya para jamaah lek tanglet niku ampun ngetes nggih. Karena panjenengan mboten ngertos mboten apa-apa.
Ya aslinya nggih, lah napa ngetes mboten angsal. Lah tanyanya kan napa niku terselubung niatan yang buruk nggih kados tiyang Yahudi niku wae oleh tanglet Nabi mesti ngetes. Sapa iku Dzulkarnain? Gitu itu Pak. Lah Nabi beliau belum tahu Bapak Ibu, sesuk tak jawab. Ternyata besok ndak datang ayat. Pertanyaan lagi, siapa pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua ratusan tahun? Lah Nabi tidak dikasih tahu oleh Allah nggih mboten ngertos kan ngoten Pak nggih. Pertanyaan ini ngetes mawon. Pernah juga Pak nggih. Orang Yahudi mereka berseteru Pak tentang seorang wanita yang berzina sudah menikah. Sudah menikah berzina Pak. Terus kemudian sebagian ngomong dirajam, sebagian ngomong ora usah dirajam, ojo dirajam, dianu dicoret-coreti, terus disuwek-suwek klambine, terus diarak sekeliling kampung. Akhirnya ada pro kontra antara keluarga dengan yang memutuskan. Karena ndak ada titik temu Bapak Ibu, akhirnya wis yo digoning Muhammad katanya nabi dia. Mereka itu tahu Pak kalau Rasul itu nabi. Yang membuat mereka berdiam, namun tinggal di Madinah puluh bertahun-tahun itu Pak, itu karena mereka percaya di Madinah nanti akan datang seorang nabi. Orang Yahudi itu aslinya tidak ada di situ Pak. Buatnya tentang berikut ini daerah Syam mereka, di daerah Yerusalem sana. Tapi dalam kitab mereka, dalam keyakinan mereka, ada nabi terakhir itu munculnya di Yasrib, di satu daerah yang penuh dengan kebun kurma di dekat Mekah. Nah mereka yakin di Yasrib itu, makanya mereka sampai tinggal di situ Pak. Dan benteng terbesarnya Yahudi ada di daerah Khaybar, itu juga dekat dengan Madinah. Oke, nah ini hadirin dirahmati Allah. Jadi kita kembali lagi, para sahabat pertanyaannya ngoten-ngoten itu Pak, akhirnya dibatasi oleh Nabi, dibatasi oleh Allah. Rasul itu sampai sungkan. Para sahabat niku Bapak Ibu di awal-awal dulu, kalau bertamu ke rumahnya Nabi, cekap mboten ndang wangsul Pak, ngalap berkah kan Pak. Ngalap berkahnya Nabi Bapak Ibu pengen di situ terus. Koyo pengen napa niku turu karo Nabi ngono. Lah Nabi kan gak ada garwa, kan ngoten Pak nggih. Lah piye? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Terus Nabi mengangkat bawab, Nabi mengangkat penjaga pintu yaitu si Bilal bin Rabah. Ya orang-orang para sahabat Pak, begitu turun ayat terus di situ dijaga, hadirin dirahmati Allah. Mereka tidak melihat Bilal ini orangnya cengkring nopo gede, boten Pak. Ndak terus kemudian walah penjaga pintunya cengkringnya gasak panggah mlebu boten. Wong aturane pun ngoten gitu. Nggih. Jadi datang si perempuan ini ke rumahnya Nabi, ternyata di pintu tidak ada Bilal, mboten enten penjaga pintunya. Faqalat, kemudian ketemu dengan Nabi, si perempuan ini mengatakan, "Lam a'rifka ya Rasulullah. Kula mboten kenal jenengan, saya ndak tahu panjenengan. Ternyata sing jawe sing napa niku, sing nuturi kula wae jenengan to, sing ngimutne kula jenengan to waktu saya di kuburan tadi. Bersabarlah, bertakwalah kepada Allah, Bu. Ternyata panjenengan to. Lah kula mboten ngertos nek niku jenengan, makanya jawaban kula ngoten niku wae sengak nggih. Lunga kono. Oh, awakmu gak kena musibah ora ngerti blas ora usah melok-melok. Ngoten Pak. Apa kata Rasulullah? Faqala, maka beliau bersabda, "Innamas sabru indas sadmatil ula." Bu, kasep sabar iku di gempuran yang pertama. Lah sampean teko napa niku karena sing elingne Nabi terus sampean ngaku saya sabar. Kasep. Ngoten lho. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat di Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tabki ala sabiyyin laha. Dia menangis, menangisi bayi miliknya. Jadi ada anak, dia punya anak kecil, si perempuan punya anak kecil meninggal Pak.
nangis lah ini si ibu. Liyane sudah wangsul panggah nangis saya. Nggih. Jadi hadirin dirahmati Allah, garis besarnya Bapak Ibu saya ulangi lagi, suatu kali Rasulullah SAW beliau entah karena beliau memang sedang berziarah di makam bukan makam deh nggih. Lek makam no Pak. Nggih, tempat berbeda. Anis makom Pak ya. Rekae pengen koyo Arab sini no makom. Mau kemana Pak? Mau ke makom. Salah Pak, makom itu artinya bukan makam Pak. Makam ya makam itu bahasa Indonesia. Lek makom bahasa Arab. Nggih. Mau kemana? Mau ke makom. Salah, mau ke makom. Mau ke makam nggih, mau ke makam. Kuburan ngoten sing jelas Pak nggih. Nggih, jadi entah karena Nabi memang sedang berziarah di kuburan, atau beliau sedang lewat. Artinya ziarah kubur itu Bapak Ibu dirahmati Allah satu perkara yang masyru' itu disyariatkan gitu loh. Ulama sepakat Bapak Ibu, ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Bahkan napa niku di beberapa keadaan hukumnya bisa wajib. Kapan itu? Ketika orang dia sedang di masa futur itu males-malese Pak. Dia sudah baca Quran, dia sudah napa niku dengarkan ceramah, tetap panggah mboten mawon Bapak Ibu. Lah itu kata Rasulullah SAW, pengingat kematian yang terbaik itu adalah napa niku pemutus nafsu yang terbaik itu adalah mengingat kematian. Kalau sudah mboten saged napa niku dengan baca Quran membuat dia tetap belum semangat untuk beribadah, sudah zikir panggah dekok dereng, maka solusinya datang ke kuburan, eling mati Bapak Ibu. Oke. Nah, itu pas ngoten niku hukumnya malah jadi wajib. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Cuman memang ada perbedaan dalam tujuannya. Yang disepakati oleh para ulama hadirin dirahmatillah, jenengan pengen mengingat kematian, jenengan doakan yang ada di kubur Bapak Ibu dirahmatillah, itu kesepakatan para ulama. Nanti ada yang berbeda, ada perbedaan di antara para ulama juga. Ini hadirin dirahmati Allah. Jadi boten naming amaliyahe ngapunten amaliyahe warga NU sing ziarah kubur boten, terus Muhammadiyah gak ziarah kubur belas. Ya kudu ziarah. Wong Islam iki ziarah kubur Bapak Ibu. Apalagi kuburan keluarga kita. Lho ndongakne kan pas bar salat kan cukup. Hadirin dirahmati Allah. Ndongakne bar salat nggih. Berdoa di atas kuburnya juga. Gitu loh. Buktinya apa? Rasulullah SAW beliau pun juga melakukan hal yang sama. Dalam riwayat Imam Muslim, suatu malam beliau tidur terus Ibunda Aisyah meriwayatkan, saya kehilangan Nabi di suatu malam. Tak demok-demok, kok ndak enek. Tak lihat Nabi kok ndak ada. Dengan tak tunggu lama, kok ndak datang-datang. Akhirnya keluarlah Ibunda Aisyah. Beliau keluar, nggih. Karena Nabi tidak datang-datang. Nggih. Lah ngeloni sapa dhewe ana. Nggih. Akhirnya ya wis tak golekane wae Nabi kemana. Dilihat di masjid boten wonten. Terus kemudian ning endi ya kira-kira? Keluarlah beliau tengah malam Pak, ndak ada orang. Entah kenapa beliau menjurusnya itu ke Baqi Gharqad. No Baqi Gharqad. Makam di Madinah Pak nggih, makam di Madinah sana. Datang ke sana Pak, kayak kok koyo Nabi. Dari kejauhan sudah kelihatan kok koyo Nabi kayak. Dicedeki nggih Nabi tenan. Beliau dalam kondisi melihat ke makam, terus kemudian mengangkat, jadi menghadap makam, berdiri, mengangkat kedua tangannya. Itu. Jadi di depan makam Baqi Gharqad. Terus Ibunda Aisyah semakin dekat. Nggih. Beliau napa niku beliau melihat dengan jelas Rasul masih mengangkat kedua tangan, mandek riyen Pak. Sampai kemudian beliau turunkan kedua tangan beliau. Jadi beliau angkat kedua tangannya lama Pak. Terus diturunkan. Terus kemudian Ibunda Aisyah marani. Nah, Nabi noleh langsung Pak. Noleh ke Ibunda Aisyah.
nyadari ngoten lho. Ternyata beliau mengatakan, "Oh, awakmu toh sing mari Jibril lunga." Ngoten, Pak. Ternyata Rasul beliau dengan malaikat Jibril. Awakmu toh sing mari Jibril isin lunga gitu. Terus Ibunda Aisyah tanya, "Enten apa ya Rasulullah? Aku mang digugah mbek Jibril aku. Dikongkon ndongakne para penduduk Baki gitu." Akhirnya Rasulullah beliau bangun terus kemudian berdoa. Jadi hadirin dirahmati Allah, apalagi kita sebagai manusia Pak nggih, kehilangan orang yang kita cintai Bapak Ibu yang Masya Allah napa niku teng ati niku kok angel ilange Pak. Mesti kan tetap ada perasaan kangen, perasaan rindu. Gini mboten Pak? Nah, itu bukan satu hal yang tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Bukan satu hal yang tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW beliau kangen dengan pamannya yang musyrik, beliau kangen dengan ibundanya, beliau kangen dengan sampai nanti beliau ziarah ke makam ibundanya, ziarah ke napa niku, ke makam ayahandanya dan lain sebagainya, ziarah ke ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha di Mekah sana. Nah, ini hadirin dirahmatillah beliau lakukan ya karena kangen Bapak Ibu. Terus ngapain nggih? Wong yo ora balekne, mboten memang mboten balekne, Pak. Tidak mengembalikan yang hidup. Dan kita doakan gitu loh. Jadi selain napa niku kita selain ketika jadi keutamaannya Bapak Ibu, selain ketika kita datang itu bisa mendoakan orang yang mati, kita pun juga bisa ngeling-eling kematian untuk diri kita sendiri. Apalagi dengan mengingat orang yang ini orang lebih muda daripada saya. Tapi kok ternyata mati ki yo pantes panggahan. Nggih Pak nggih. Sik enom kok yo pantes mati to. Artinya mboten namung sing sepuh mawon gitu loh. Loh kalau sing enom aja pantes mati apalagi sing sepuh, saya yang lebih tua. Dia itu sehat bugar. Ameh bendino olahraga. Lah kok olahraga keselen bablas Pak. Apalagi dengan yang tidak pernah olahraga. Jadi hadirin dirahmati Allah, bisa membuat kita semakin ingat dengan kematian. Pernah suatu kali Bapak Ibu, okay, jadi ini bukan hanya bapak saja, ibu-ibu juga diperbolehkan. Ibunda Aisyah suatu kali ditanyai oleh, jadi beliau berjalan dari pinggiran Madinah, bertemu dengan seorang sahabat namanya Abu Mulaikah. Lah Abu Mulaikah tanya, min aina anti ya ummal mukminin, dari mana panjenengan wahai ibunya orang-orang beriman? Apa kata Abu Mulaikah? Mah bukan seorang sahabat ding, niki tabiin Pak. Ibunda Aisyah mengatakan, saya dari Baki saya dari Baki, dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar, mengunjungi. Jadi beliau ziarah di makamnya Abdurrahman bin Abu Bakar. Terus Abu Mulaikah beliau bertanya, bukankah Rasulullah SAW melarang kita untuk menziarahi kubur? Gitu. Apa kata Rasulullah? Apa kata Ibunda Aisyah? Dulu memang perempuan-perempuan tidak diperbolehkan untuk berziarah. Kenapa? Karena ibu-ibu sering lepas kontrol. Kados niki wau, gitu, yang di hati sini. Terus wangi saya mulih-mulih. Okay. Sering lepas kontrol. Lah, karena sering lepas kontrol, akhirnya Rasul mengatakan naha Rasulullah SAW an ziyaratil kubur. Beliau melarang untuk para wanita untuk berziarah kubur, tidak diperbolehkan. Karena sering lepas kontrol ibu-ibu. Terus kemudian setelah itu di tahun-tahun terakhir sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru. Dulu saya melarang kalian untuk menziarahi kubur, mau laki-laki mau perempuan, sekarang kalian ziarahilah. Gitu. Kenapa? Karena itu lebih mengingat terhadap kematian, kata Rasulullah. Jadi ibu-ibu pun juga diperbolehkan. Cuman mlebet ke kubur, mlebet ing pemakaman niku enten adab-adabnya. Dan dijaga Pak adab-adabnya Pak. No Pak contohnya Pak adabnya. Lepas sandal. Ini penting Pak niki Pak. Sebenarnya Bapak Ibu dirahmati, lepas sandal itu filosofinya penting banget loh Pak. Kita Pak nggih, boleh posisi kuburannya
basah ngoten niku Pak, tanah pemakaman basah blenyek ngoten niku nggih. Kan yo gila. Piye mosok reget-reget ngene iki rek. Kan ngoten. Tapi justru Bapak Ibu, kenapa? Kata para ulama, kenapa? Apa hikmahnya kita disuruh melepas sandal ketika napa niku masuk ke pemakaman Bapak Ibu? Sunnahnya itu dilepas sandal kita, Pak. Supaya kita ini sadar, setinggi apapun kita, sebanyak apapun harta kita, seganteng apapun, sesempurna apapun tubuh kita Bapak Ibu, nanti kembalinya itu ke tanah yang kita pijak. Itu Pak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mboten usah golek reget, mboten Pak. Ini untuk mengingatkan kita Bapak Ibu, ketika kita napa niku napak ngoten niku Pak nggih. Napak kuburan ngoten niku sing tanahe abang Bapak Ibu, tanahe benten kalih tanah napa niku sawah, tanahe benten kalih tanah jalan mboten benten Bapak Ibu. Ketika kita tapak, harapannya Bapak Ibu nggih, ketika kita injak Pak, harapannya muncul di dalam hati kita. Lho, sok mben iki awakmu ning kene iki dhewean lho. Ora nek sing ngancani lho. Sak tresno nih ya apa bojomu iki panggah mboten purun dipendhem bareng. Terus mboten, Pak? Terus mboten Bapak Ibu? Nggih, dereng wancine dipendhem bareng iki pripun? Nggih, ya mengke lek pun wancine. Sendirian sampean di sini. Nah, itu untuk mengingatkan kita kayak gitu tuh Pak nggih. Terus kemudian ndak boleh duduk di atas kuburan, nggih, mboten angsal, duduk di atas kuburan mboten angsal kecuali itu semua larangan-larangan itu tidak boleh duduk di atas kubur, tidak boleh tidur di atas kubur, apa boleh mimpi kubur kualat, mboten mek kualat Pak itu dosa. Bahkan menginjak kubur itu nggih mboten angsal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, ini untuk menginjak dan untuk duduk lebih baik saya menduduki bara api atau menginjak bara api dibandingkan harus menduduki kubur atau menginjak kubur. Ngoten Pak, benar-benar hadirin dirahmati, dihormati gitu loh. Orang yang mati tuh Pak, itu bisa napa niku mendengar apa yang kita omongkan Pak. Mosok tuh. Rasulullah SAW setelah perang Badar, beliau kumpulkan napa niku, jadi beliau perintahkan para sahabat untuk mendem jenazahnya, mayitnya, bangkainya orang-orang kafir di satu sumur Badar sing paling ageng niku Pak. Dipendem di situ Pak. Terus sebelum diuruk Bapak Ibu, beliau teriak, "Hei orang-orang Quraisy, hei kafir Quraisy, piye? Sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian?" Gitu. "Hei Abu Jahal, gitu. Hei Umayyah," dipanggil satu persatu Pak. "Sampean sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian?" Umar tanglet Pak. "Ya Rasulullah, mereka mati loh. Kok jenengan jak ngomong?" Apa kata Rasulullah? "Mar, mereka mungkin mati, tapi bukan berarti mereka tidak mendengar sebagaimana kalian mendengar. Hanya saja mereka tidak bisa jawab." Mireng Pak. Mayit itu bisa merasakan perlakuan kita Bapak Ibu. Makanya nanti kan dalam pemulasaran jenazah itu sangat dihindari perbuatan yang menyakiti si mayit, sangat dihindari Pak. Ya, apalagi jenengan kok posisi memandikan jenazah terus ngerasani jenazah iki. Jangan Bapak Ibu. Yo mboten tangi, memang mboten tangi Pak nggih. Tapi kan itu tetap dihitung satu kezaliman gitu loh. Tetap dihitung satu kezaliman. Maka sampai Rasul mengatakan kasrul mayyit nggih, kasru idhamil mayyit ka kasri hayyiha atau kama qala. Mematahkan tulangnya si mayit itu seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Sama. Jadi harus napa niku lek ngangkat niku nggih dengan koyo ngangkat wong urip mboten lho Pak. Karena dia pun juga merasakan Bapak Ibu. Dia lihat apa yang napa niku kita lakukan terhadap mayitnya. Ya, jadi hadirin dirahmati Allah, kita kembali lagi menziarahi kubur itu termasuk salah satu sunnah dari sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu, okay, jadi entah Rasulullah SAW beliau sedang berziarah
atau beliau lagi lewat mawon Pak di kuburan itu. Ada seorang wanita posisinya nangis di atas kuburan, menangisi anaknya. Lah niki kebablasan bahaya, nanti masuknya ke niyahah. Napa niyahah? Meratapi mayit, dan meratapi mayit itu satu dosa besar Pak. Bahkan mayit itu bisa disiksa karena ratapan keluarganya, kata Nabi SAW. Yang meratap itu keluarganya Pak, sing disiksa mayite. Kapan itu? Kata para ulama, jadi tidak semuanya. Kata para ulama, mayit disiksa. Jadi makna hadis, makna ucapan baginda Nabi, mayit itu disiksa karena ratapan keluarganya. Itu pertama, ketika si mayit tidak pernah berwasiat melarang keluarganya untuk meniahahinya, untuk meratapinya. Jadi dia tidak pernah ngomong, le engko lek bapak ninggal ora usah diratapi, sedih oleh sedih. Pripun? Sedih boleh sedih, tapi pripun Roma Irama ya, Pak. Nggih. Nah itu Bapak Ibu nggih. Sedih tapi ora usah sampai napa niku meratapi ngoten niku, ndak usah sampai nyobek-nyobek baju, ndak usah. Jadi cukup hadirin, menangis boleh, menangis boleh Bapak Ibu. Sewedih iki boleh Pak. Pokoknya ndak sampai menyakiti diri, tidak sampai membuat kita malas dalam beribadah. Kita ambil contoh putri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Pak. Beliau itu begitu sedih ditinggal baginda Nabi, sampai karena sedihnya itu Pak, beliau sakit 6 bulan Pak. Sedih. Bahkan dalam hadis Riyadhus Shalihin itu disebutkan ketika Rasulullah SAW dimakamkan, Nabi kan beliau kan sempat tertunda pemakamannya Pak, 2 hari, 2 hari 2 malam atau sehari 2 malam kalau tidak salah, itu ketika tanah ditaburkan ke ke mayitnya Nabi, apa kata Fatimah? Beliau mengatakan, Anas, gitu, dipanggil Anas, Nas, sampean tegel toh nabur pasir ke muka Rasulullah SAW gitu. Jadi sedih bener Pak, sedih bener. Tapi hadirin dirahmati Allah, tidak membuat beliau menyakiti diri beliau. Walaupun kesedihannya itu Pak membuat beliau sakit Bapak Ibu. Gitu. Jadi artinya hadirin dirahmati Allah, selagi kita tidak menghujat takdir, selagi kita tidak menyakiti diri kita sendiri, merubah-rubah, jambak-jambak rambut dan lain sebagainya, sedih Bapak Ibu diperbolehkan, karena Allah ciptakan hati itu ya untuk emosi, mau itu emosi yang baik, emosi yang sedih atau emosi yang senang. Allah ciptakan air mata itu untuk menetes. Gini betul Pak? Nah, lek ora oleh nangis terus ge apa? Eluh niku damel napa? Kan ngoten. Tapi hati tetap ridho dengan keputusannya Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Ini Fatimah sampai beliau sakit Bapak Ibu nggih. Sedih, beliau sedih, terus kemudian napa niku beliau sakit, akhirnya meninggal setelah 6 bulan setelah kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah napa niku menyusul beliau. Baru setelah itu Ali bin Abi Thalib menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq berbaiat. Nggih. Jadi hadirin dirahmati Allah, niyahah boten angsal. Jadi yang pertama tadi Pak, mayit disiksa karena niyahahnya orang yang hidup, keluarganya. Yang pertama karena tidak pernah ngelarang. Yang kedua, jadi ini penting Pak, penting Bapak Ibu jenengan sampaikan, mboten usah nunggu lek sakit, mboten usah, jenengan sampaikan mawon le niyah iku gak oleh gitu. Kalau nah terus ambil momennya bagaimana nggih? Ambil momennya mboten pas makan sok ben lek bapakmu mati yo ampun nggih. Dongane bapaknya mati. Mboten usah, misalkan waktu mendengar ada kematian gitu nggih. Panjenengan sampaikan, lek ana wong mati ngono kuwi lek keluargane mati gak oleh ndak boleh diratapi. Itu bisa disiksa si mayit gitu. Jadi ora oleh ngratapi. Ini si bapak ini si mayit ndak pernah ngasih tahu
bisa disiksa Pak karena ratapan keluarganya. Atau yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena si mayit memang berwasiat soalnya aku mati rata pono. Gen ketok kelangan tenan ngono lho. Nggih. Lho kan orang-orang Cina kayak gitu Pak nggih. Nggih. Bukan hanya orang Cina, ini beberapa bahkan orang India dan lain sebagainya. Mereka itu bahkan sampai nyewa wanita-wanita untuk meratapi Pak nggih. Dulu orang Arab jahiliyah pun juga sama Pak, sama. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, waktu di masa-masa jahiliyah, beliau berdakwah kepada satu kaum yang mereka itu kalau kehilangan orang yang mereka cintai, mereka akan sewa tukang ratap Pak. Yang tugasnya itu meratap-ratapi, dicepai klambi wis kono suwek-suwekan sakarepmu gitu lho Pak. Dia akan lukai dirinya, dijambak-jambai, dicakar-cakari. Wah, padahal ini duduk keluargane Pak. Sampai keluargane niki memang disewa kade napa niku untuk seperti itu gitu loh. Jadi kalau berwasiat napa niku meling sok lek bapak ninggal ratapono. Nah itu nanti disiksa di alam kuburnya karena ratapan keluarganya. Makanya Rasulullah SAW ini kan nangis nggih. Walaupun nangis betul apa-apa, nangis tidak apa-apa. Tapi lek terlalu lama terus kemudian memadurati sampean dieling oleh Nabi. Hati-hati lo, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, sing sabar ya, sing sabar. Jadi sebelum yang dilakukan oleh si wanita ini bukan satu hal yang salah Pak. Dia nangis di di atas makam anaknya, bukan satu hal yang salah Bapak Ibu. Selagi buatan terus ndokeri lemai meleh, wah ra trimo anake. Pokoknya anakku ndak terima dia dokeri lagi tanahnya. Dia hanya nangis Pak, sedih lama. Nah ini Bapak Ibu dirahmati lah, mulai minggring kan gitu Pak. Ojo anu banget, itu sampean ke bawah setan. Sama Nabi dieling nih, ittaqillah wasbiri, sing sabar Bu, sing sabar. Nah ini si wanita ini Bapak Ibu mendengar ada orang ngomong sing sabar langsung. Ini bukti bahwa seorang wanita itu Bapak Ibu bengkok. Bukan sebenarnya buatan naming anu nggih wanita nggih. Bapak ya dalam kondisi tertentu kadang tidak memakai logikanya. Tapi ibu-ibu jelas, ibu-ibu lebih mengedepankan perasaan dibandingkan logika. Kita betul Bu? Yang itu fitrahnya wanita, itu kelebihannya wanita. Semuanya itu dipikir secara mesakne gak mesakne ini. Lek bapak-bapak logis gak logis sih. Kan ngoten Pak nggih. Nah bapak melihat ada anak napa niku dolanan duren. Nggih Pak. Melihat anak dolanan duren. Bapak kadang ngeten wis bene ra apa-apa. Engko lek club ngono lah kan ngerti, oh ngene iki lara to ternyata to. Setelah itu kan kapok, kan ngoten Pak nggih lek kita. Terus mboten Pak? Nggih. Lek ibu-ibu kan mboten. Ojo duren itu aja sampai durene teng mriki dipalani anake pindah rono. Ini palani anake pindah rono. Pokoknya ojo sampai demok. Lah berpikirnya bapak, lek gak demok ya panggah penasaran, rasane piye kan ngoten. Lek sekali celup ngoten, oh loro ternyata to. Ngoten Pak. Bapake napa niku maem kalih sambel. Nggih, anaknya mungkin pas demen mie misalkan. Demen banget anaknya kalih mie niki. Lah niku mie paringi sambel pun dioblek kalih sambel. Lah bapaknya pun sanjang ki pedes lho Le, pedes lho. Gitu Pak. Panggah pengen ae. Nggih didulang nih Pak, nggih Pak nggih. Ra ketang sini kan dicicip nih. Oh. Wah, pedes. Iya diomongi Pak. Ayo, sudah diomongi oleh Bapak kok. Lelek ibu kan mboten piye carane iki aja sampai demok kan ngoten. Jadi hadirin dirahmati Allah memang itu ada kelebihan Mas napa niku ada kelebihan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk masing-masing orang karena memang akan mengemban satu tugas yang Bapak Ibu dirahmati Allah satu dengan yang lain itu mboten saged Pak. Tidak bisa. Jadi hadirin dirahmati Allah, tugas seorang laki-laki sepenuhnya tidak bisa ditangani oleh seorang perempuan, oleh seorang istri,
Dan tugas seorang istri sepenuhnya tidak bisa ditangani oleh seorang suami, karena masing-masing diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Nah ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, okay? Beli diomongi kayak gitu itu Pak langsung nyenggak. Lu ngono, sampean gak kena musibah kowe, sampean gak merasakan iso ngomong sabar. Iya awakmu gak kepaten iso ngomong sabar. Lah aku gitu. Nah, Rasulullah beliau Pak diomongi kayak gitu, nggih pun ya sudah mengingatkan, beliau lewat begitu saja. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran Bapak hadirin, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu Pak. Walaupun caranya itu perlu untuk kita perbaiki juga. Bapak pulang dari habis sholat, pulang sampai rumah, istri belum sholat. Lah Bapak punya kewajiban untuk mengingatkan istri. Sholat apa urung ki mau? Durung kau wesel aku. Piye lek awakmu kesel? Kok lek sampean butuh Allah terus napa niku ditunda ngono, ya Allah kula butuh sakniki. Engko wong biyen awakmu tak celuk ngomongi engko. Piye urusan ki? Lha kula butuh sakniki ya Allah. Pun sudah kondisinya napa niku muntup Pak, mau tenggelam atau apa Bapak Ibu. Kula butuhnya sakniki ya Allah. Lah Allah enteng jawab engko. Wong kowe biasane tak celuk ngomong engko. Lah kan piye kan? Nah, ini hadirin dirahmati Allah, perlu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Begitulah hakikat dari sebuah cinta Bapak Ibu. Orang yang mencintai orang lain itu bukan justru membiarkan orang yang dia cintai terjerumus dalam dosa. Seorang bapak dia cinta kepada anaknya, tidak mungkin dia biarkan anaknya terkena satu musibah. Dia tidak akan biarkan Bapak Ibu gitu loh. Walaupun si anak ini pengen banget, tapi hadirin dirahmati Allah, ya bicara ini aja sampai gitu loh. Begitu pula kata Rasulullah SAW, salah satu dari 3 unsur cinta itu wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nari. Orang yang benar-benar cinta terhadap orang lain itu, dia akan sangat benci kalau orang yang dia cintai itu kembali kafir atau melakukan kemaksiatan, sebagaimana dia benci dirinya sendiri dicemplung neteng neraka. Dia tidak mau saudaranya masuk neraka, dirinya juga tidak mau kalau masuk neraka, maka dia tidak akan biarkan saudaranya tenggelam begitu saja di lubang kemaksiatan. Betul, mesti akan berusaha untuk dientas nih Pak. Ayo bicaranya iso mentas. Jadi hadirin dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi mungkar itu perkara yang wajib. Kalau tidak dijalankan ada banyak ancaman. Salah satu ancaman adalah apa? La ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyab'atsa iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Sungguh kalian mau amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau kalian tinggalkan itu amar ma'ruf, kalian tinggalkan itu nahi mungkar, penting aku dhewe sing salat, sing penting aku dhewe sing apik. Wong elek bene, dia tidak peduli lingkungannya jelek, pokoknya dia sendiri baik Bapak Ibu. Sementing aku mlebu surga, liyane mlebu neraka karep urusanmu. Tidak amar nahi mungkar apa kata Rasulullah SAW. Nanti Allah akan kirimkan satu siksa Pak nggih. Yang mana siksa itu Bapak Ibu, orang bahkan ulama-ulama kalian nanti akan berdoa, ya Allah jenengan angkat kekeringan, ya Allah jenengan angkat kemarau ini, ya Allah jenengan angkat penyakit ini, ya Allah pandemi ini, ya Allah. Donga niku Pak swidak jaran Pak, panggah boten dijabahi Bapak Ibu. Bahkan sing donga niku para alim ulama pun boten dijabahi. Kenapa? Ke amar ma'ruf nahi mungkar. Ini maka hadirin dirahmati Allah, hati-hati Pak nggih. Perlu kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Salah nggih dielingne Pak, tapi ngelingne nggih napa niku dengan cara yang terbaik. Maka Bapak Ibu ada yang bertanyakan? Nggih, monggo Pak. Nggih. Disampaikan bahwa kalau kita mau makan dua atau berbadan tidak boleh melangkahi makan yang lain. Tidak boleh Melangkahi
mboten melangkai, menginjak. menginjak, Lek melangkai mboten apa-apa. menginjak. Nggih. Padahal kadang-kadang makam yang dulu itu kan tidak jelas soalnya itu kadang-kadang. Itu namanya, pokoknya enggak, jalannya kan tidak ada untuk sana dan sebagainya. Nggih. Tindakan kita bagaimana, apa kita berdua dari jauh atau bagaimana? Kalau jalannya itu memang banyak nggak ada, Nggih. nggak teratur. Nggih. Nggih tetap napa niku berhati-hati saja. Berhati-hati saja sebisa mungkin kita di sela-sela niku wau Pak. Pemakam ini walaupun makam lama kan tetap biasanya enten tandane nggih. Jadi nggih ting sela-selane ngoten. Lek mboten saged ndak bisa nggih jangan dipaksakan dihidep ngoten ampun. Nggih. Jadi bentuk adab kita untuk si mayit iki mbuh mayite salat ora mboten bahas mayite salat apa mboten Pak mboten ngertos kan setidaknya. Wis pokoknya ada kuburan kata Rasul ada kuburan jangan diinjek ya sudah ada kuburan buatan usah diinjek ini sebisa mungkin makanya memang nggih niki warga Kelutan lek makamnya teng pundi Pak? Oh teng kene. Jadi kalau ada makam baru gitu kan nanti bisa nopo niku ditata lebih rapi kan sebenarnya sakit nggih ngoten niku apalagi kemiri kan nggih anyar nggih enggal niku nggih hitungane nggih. Tadi ada napa niku jalannya yang cocok, jalannya yang pas ke sana napa niku di blok ini itu bisa. Itu sebenarnya penting niku. Penting. Jadi karena kuburan itu kan bukan hanya untuk si mati, ngoten Pak nggih. Tapi juga untuk yang layat juga, untuk yang ziarah juga. Maka ya perlu napa niku dibuatkan jalan gitu loh. Jadi penataan makam tuh jangan pokoknya kabeh dimbleki makam semuanya dari kasih jalan ya ampun gitu. Biasanya ngoten niku bayar napa mboten, Pak? Beli napa? Oh mboten. Mboten beli. Enggak. Daerah tertentu yang Nggih. Kalau di daerah saya itu beli. Nggih, saya napa niku dulu itu adik saya itu keguguran, nggih, gugur itu kalau tidak salah bapak beli 900 atau 900 ribu waktu itu saya masih SD saya mahal nggih lek diarani kota nggih mboten kota-kota nemen kan ini saking napa niku dari niko Slamet Riyadi itu paling Slamet Riyadi itu jaraknya sekitar 3 kilo lah ke rumah nggih itu nggih jadi tetap ya sebisa mungkin niku mungkin ini perangkat desa atau niku aset desa nggih aset desa laras itu kan napa niku perangkat desa bisa ikut untuk napa menata apalagi kuburan-kuburan anyar ngoten niku ditata mening kan sae yo kok kebeke cepet dikebeke cepet cari lagi jadi ada napa niku ganggang walaupun tidak panjang tidak harus ganggangan tidak harus 3 meter dilewati mobil apa-apa kan saya penting bisa lewat kaki itu bisa lewat di situ kan ngoten itu jauh lebih baik tertata ngoten kan saya walaupun pemakaman umum kalau ditata blok A seret sinten mawon blok B seret misalkan tahun ini nggih blok A kematian tahun sekian bulan sekian blok B kematian tahun sekian ngoten niku kan rapi mening Pak nggih ya angen-angene ngoten nggih ngoten nggih cekap moga dipun satu lagi nggih coba ibu-ibu ada ndak enten oh enten ibu-ibu mboten oh mboten nggih monggo silakan singkat saja mengenai perlakuan baik pada mayat nggih apakah perlakuan baik tersebut itu secara umum atau secara khusus untuk mayat yang dianggap baik oleh masyarakat terus dianggap alim oleh masyarakat atau seperti itu ya. Nggih jadi ngeten ini sebenarnya pertanyaannya kalau balik kita disuruh berbuat baik kepada orang hidup itu hanya kepada orang alim atau kepada semua orang kan ngoten
Karena kan Rasul, kenapa kok malah napa niku ditanglet ngoten? Karena kan Rasul beliau mengiaskan yang hidup dengan yang mati. Jadi menyakiti yang mati itu sama dengan menyakiti yang hidup. Artinya kita dituntut untuk berbuat baik kepada yang mati, memperlakukan yang baik kepada yang mati, sebagaimana kita memperlakukan baik orang yang hidup. Terus batasannya apa? Lah kalau yang hidup aja mboten enten batasane, nggih sing mati nggih ngoten. Gitu nggih. Jadi kecuali kalau kita sendiri termadoroti, misalkan kados batange Abu Lahab Pak. Nggih, batangnya Abu Lahab niku Bapak Ibu, itu lek nguburne Pak nggih, mboten jadi abnormal, tidak seperti biasanya. Jenengan yang pernah ke sana itu katanya ada rumahnya Abu Lahab Pak. Niku enten anjing-anjing gitu itu bau katanya gitu. Kalau dereng mriko, mungkin sing dereng mriko enggal saged beda. Nggih. Sampai sekarang ini panjenengan napa niku ini salah satu tanda kebesaran Allah. Abu Lahab itu dia napa niku matinya itu Pak nggih. Matinya itu karena satu luka yang membusuk. Satu luka membusuk dia akhirnya mati Pak. Istrinya pergi, anak-anaknya pergi, tetangga-tetangganya juga pergi. Dia mati tidak ketahuan Pak nggih. Guru ketahuan sudah bau. Sebelumnya memang sudah bau, dia hidup itu sudah bau Pak. Terus kemudian mati. Orang mau napa niku mendem niku. Ini kan lek mboten dipendem ya mambu. Nggih, mambu teng pundi-pundi. Lek dipendem sing mendem niku lho terus pundi kan ngoten. Akhirnya Pak, digalilah lubang Bapak Ibu. Yaitu orang terpaksa gali lubang itu. Setelah itu Pak, dicutik dari jauh Pak. Nggih, genter ngoten, dicutik, disurung ngoten lho Pak. Nggih. Disurung terus kemudian dari jauh Bapak Ibu dilempari batu dulu. Dilempari batu, sudah Pak nggih, dilempari batu, terus sudah pun mulai napa niku baunya sudah agak saged diimpet ngoten, terus ditawuri pasir gitu. Tawuri pasir dari jauh juga Pak. Sampai baunya itu tidak sepenyengat yang napa niku ketika nampak gitu nggih, baru kemudian orang agak mendekat terus benar-benar dipendem. Itu rumahnya pun masih ada. Mungkin namanya pemakaman Abu Lahab. Abu Lahab itu dimakamkan di rumahnya, gitu. Karena ya mboten badhe sing ngusung niku mboten sing purun gitu loh. Jadi kecuali kalau posisinya kayak gitu itu nggih. Posisinya kayak gitu itu terus kemudian perlakuan kita kepada si mayat tidak baik ya karena kita termadoroti gitu loh. Jadi kalau selagi masih bisa colong hidup kene iki ya dirangkul, itu panggah dirangkul. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi perkataan Bapak Ibu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
أشهد أن محمدا رسول الله